Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara, kita tahu kisahnya Raja Daud. Di mana Daud itu tidak pernah takut menghadapi musuh. Ya tak? Goliat sebesar itu pun dia belum pernah perang sekalipun. Tetapi dia tidak pernah takut. Tapi saudara perhatikan dan kita pelajari tentang hal Mazmur pada waktu dia lari dari anaknya Absalom. Di dalam ini kita belajar apa saudara? Bagaimana kita bertindak, bersikap pada waktu kita menghadapi kesesakan. Sebab setiap orang saudara pasti satu saat menghadapi hal-hal yang tidak mungkin kita atasi sendiri. Contohnya apa yang dialami oleh Daud. Dia menghadapi musuh Goliat gede kayak begitu, jago perang seperti itu, tapi dia tidak pernah mundur. Di sini di dalam ayat ini dikatakan, ayat 7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Kalau Daud mengatakan aku tidak takut puluhan ribu, kalau tidak takut itu lari enggak? Hah? Enggak dah. Tapi kali ini dia lari enggak? Terhadap Absalom dia lari enggak? Hah? Lari. Lari itu dia takut atau kena apa? Ayo tak tanya ini. Hah? Menjauhi kejahatan. Nah, sebetulnya yang jahat siapa? Saudara, di sini kita belajar. Orang lari belum tentu dia takut. Orang Daud lari ini bukan karena dia takut. Dia menghindari. Kenapa dia menghindari? Karena yang dihadapin itu anaknya sendiri. Ya kan? Kita tahu, Daud tahu bahwa kalau dia melawan dia pasti menang. Tapi sekarang dihadapi masalah. Masalahnya dia tidak dapat mengambil keputusan yang tegas. Karena apa? Yang dihadapin itu orang yang dicintai anaknya sendiri, saudara. Apakah saudara dan saya tidak kerap kali menghadapi perkara seperti yang dihadapi Daud? Kita menghadapi suami. Suami yang kita kasihi. Ya dah? Kita lawan pasti kita menang. Wong kita yang merasa kita benar. Dia salah. Tapi apakah kita harus lawan dia? Atau bagaimana kita harus bersikap? Sikap Daud, saudara harus pelajari. Daud adalah orang yang disayang Tuhan, dikasihi Tuhan. Tetapi Daud harus mengalami perkara ini. Kenapa? Karena kesalahan Daud. Ada harga yang dia harus bayar. Pada waktu dia mengambil Batseba,
pada waktu dia berbuat dosa, dia membunuh Uria dengan tangan bangsa Amon. Tuhan mengatakan itu perkara yang keji. Berarti Daud pernah berbuat salah. Dan akibat itu harus dibayar harga itu. Dan untuk itu, Daud tidak dihadapkan dengan musuh orang luar. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu kalau musuh orang luar, Daud pasti lawan. Tapi Daud dihadapkan anaknya sendiri. Mbok lawan, mbok bunuh anakmu. Ayo. Bingung gak Daud? Saudara? Saudara harus belajar. Lalu sikap Daud bagaimana? Kita lihat pada waktu dia melarikan diri. Ya, mari kita buka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15. Ayat yang ke-14. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah. Marilah kita melarikan diri. Sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera. Supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita. Dan mendatangkan celaka atas kita. Dan memukul kota ini dengan mata pedang. Nah. Dia tahu saudara. Bahwa dia tidak dapat membunuh anaknya sendiri. Maka dia mengajak seluruh pegawainya melarikan diri. Dan pada waktu pelarian ini. Dia sedang apa? Sikap Daud apa? Menantikan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan atas dirinya. Sikap ini saudara harus ambil. Supaya apa? Supaya saudara itu tahu waktu saatnya Tuhan bertindak. Harusnya bagaimana. Sebab ada saat-saat tertentu saudara itu tidak bisa melangkah. Kenapa? Bingung. Maju salah, mundur salah. Nah, di dalam keadaan yang maju salah, mundur salah, saudara harus menetapkan sikap. Sikapmu bagaimana? Diam. Tetapi diam bukan berarti lalu masa bodoh. Salah ini. Diam mengambil langkah. Menghindarkan diri. Konfrontasi. Berhadapan muka. Jangan. Kamu tahu masalahnya adalah Absalom. Mau mengambil tahta. Dia tahu Daud. Kalau dia lawan pasti menang. Tapi dalam hal ini dia cari kehendak Tuhan lebih dahulu. Diam diri sambil menetapkan langkah. Kita menghindar. Hindari. Jadi, kalau saudara dan saya menghadapi keadaan yang maju salah, mundur salah. Apa yang saudara harus ambil? Umpamanya, ibu-ibu ribut sama suaminya. Benar tapi disalahin. Jengkel ya jengkel, betul lah? Mau dilawan, wong suaminya sendiri. Ayo. Sekarang. Nggak dilawan. Wong bener kok disalahin. Betul tak? Nah. Sekarang kalau saudara di dalam situasi seperti itu. Apa yang saudara harus lakukan? Menghindar. Dengan cara bagaimana? Tutup mulut. Diem. Kalau ketemu. Pasti ngomong enggak? Hah? Ya menghindar. Tapi mau pergi malah kadang-kadang dimaki. Daripada itu lebih baik tutup mulut sambil berdoa. Apa yang dilakukan oleh Daud? Lihat di dalam pada waktu dia melarikan diri. Kita lihat di dalam 2 Samuel 16. Ayat yang kelima. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim. Keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati Daud, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya.
Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah engkau penumpah darah, orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. Sampai di sini lebih dahulu. Saudara perhatikan. Daud dimaki-maki sama keluarganya Saul. Padahal yang ngangkat Daud jadi raja itu siapa? Tuhan toh. Apakah Daud yang membunuh Saul? Tidak toh. Tapi saudara perhatikan. Dia difitnah saat ini. Tapi Daud bilang apa? Tutup mulut. Pahlawan-pahlawannya marah. Dia mau membunuh si Simei itu. Coba perhatikan ayat yang ke-9. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Loh, gampang lah sebetulnya. Wong pahlawan-pahlawannya di seberangnya dia. Dia cuma bilang, sana penggal. Penggal tak kepalanya. Tapi apa kata Raja Daud? Tetapi apa kata raja? Apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Seruya? Biarlah dia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarkan dia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Sikap ini loh saudara, yang saudara dan saya perlu ambil. Di dalam menghadapi kesesakan, di dalam menghadapi kebenaran, saudara dikutuki, disalahkan, saudara diam. Sebab apa? Sebab kita belum tahu. Lihat Daud bilang, siapa tahu kalau Tuhan malah nyuruh Simei untuk ngutuki aku. Kenapa saudara? Sebab Daud sendiri belum ngerti mengapa ini semua terjadi. Sampai Absalom anaknya sendiri mau merebut tahta, mau membunuh dia. Dia belum mengerti. Makanya dia ngambil sikap diam. Dia dikutuki. Dia berkata apa? Diam. Sampai dia tahu apa yang Tuhan mau lakukan terhadap dia. Ini saudara. Sampai dia mengatakan, siapa tahu kalau ini kesengsaraan ini Tuhan balas aku. Sebab apa? Sebab setiap dosa harus ada harga yang dibayar. Dan ternyata Daud harus bayar harga ini saudara. Maka dari itu saudara, kalau kita menghadapi masalah-masalah ini, ingat akan firman daripada Tuhan. Maju salah, mundur salah, diam. Kita tidak tahu apa yang harus diperbuat, tunggu saat Tuhan bertindak untuk kita. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa setiap firman Tuhan itu pasti digenapi. Pembela kita adalah Tuhan. Tapi kita kerap kali suka mau membela Tuhan enggak? Contohnya, kamu benar. Terus kamu mau menginjilin dia, malah kamu dimaki-maki. Yang dimaki-maki bukan kamu, Tuhanmu dimaki-maki. Kira-kira kamu jadi panas enggak? Emosimu naik enggak? Kalau naik, lalu kamu mau bela Tuhan enggak? Ya. Tuhan perlu dibela enggak? Enggak perlu. Dia berkuasa. Dia sanggup lakukan segala perkara. Waktu saudara, saya berkata begini sama Tuhan. Satu saat ada orang marah sama Tuhan. Saya jengkel. Saya bilang gini, Tuhan, orang kayak gitu deh aku yang jadi Tuhan, langsung tak tampar mulutnya. Lalu Tuhan jawabnya lucu dah. Jawabnya malah sampai kaget tahu.
Aku sudah biasa dipermalukan. Loh, jadi engkau diem aja. Aku sudah biasa. Kenapa engkau tidak ada membela dirimu? Aku kan yang lebih tahu waktunya yang tepat. Itu saudara. Aku dengar gitu saya sampai melongo. Oh ya, lah kalau engkau saja yang berkuasa mau tidak membela dirimu, ngapain aku ngotot-ngotot malah aku jadi salah? Salahnya kenapa? Menghakimi, ya kan? Saya jadi hakim. Kalau Tuhan bilang, lah kalau kamu mau bertindak jadi aku, kan kamu jadi menghakimi. Kamu melanggar firman enggak? Ya, Tuhan berkata apa? Jangan kamu menghakimi. Oh ya, malah jadi salah ya Tuhan. Lah ya. Lah terus apa sikapku? Diam. Berikan saat kemurkaan itu sampai pada waktunya Tuhan yang membalas. Maka dari itu Daud dia diam. Karena dia belum tahu apa yang maunya Tuhan. Dan dia belum tahu rencananya Tuhan ini kenapa. Makanya dia diam. Tapi saudara perhatikan. Tuhan tetap akhirnya bertindak membela Daud. Setelah Daud mengambil sikap yang benar. Daud mengambil tindakan yang benar. Daud menerima segala kutukan itu. Dia rela. Dia terima semuanya itu. Karena dia tahu pasti Tuhan itu punya rencana yang baik. Segala perkara yang terjadi dalam diri kita. Sebab kita semuanya itu saudara punya kelemahan. Ya dok? Tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya kelemahan, itu tidak ada. Semua punya kelemahan. Maka dari itu kita harus tahu. Di dalam saat-saat yang sulit. Apa yang kita harus lakukan. Diam diri. Kalau kita perhatikan sikap Daud ini. Kembali kita ke Mazmur tadi. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Nah, saudara, ada saat-saat tertentu. Biarpun saudara dan saya ini sudah menyenangkan hati Tuhan. Ada saat-saat tertentu. Seolah-olah Tuhan itu tidak bertindak menolong saudara dan saya. Saat-saat tertentu seolah-olah Tuhan ini mendiamkan saudara dan saya. Ya dah? Tak pernah ngalami enggak? Baca Alkitab enggak ngomong. Berdoa hambar. Serba salah. Lalu apa yang saudara dan saya harus lakukan di dalam menghadapi keadaan seperti itu? Saudara harus mengambil sikap. Saudara harus mengambil tindakan. Apa tindakan dan sikap yang saudara harus lakukan? Saudara harus duduk diam, berdoa. Lalu apa? Minta pertolongan Roh Kudus. Tuhan, aku tahu firman-Mu ya dan amin. Itu perlunya kalau saudara itu banyak baca firman. Dan itu perlunya firman Tuhan itu yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Sebab firman Tuhan berkata apa? Yesus Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu. Jadi kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau sekarang kita rasanya ditinggalkan sendiri. Itu berarti Tuhan, kalau dia meninggalkan kita, berarti Tuhan melawan firman-Nya enggak? Ya, Tuhan tidak mungkin. No? Jadi berarti tidak mungkin kalau Tuhan itu meninggalkan kita. No? Nah, lalu apa? Firman Tuhan di dalam Yesaya berkata apa? Yang menjadi pemisah antara aku dan engkau itu adalah segala dosa. Nah, kalau saudara itu sudah tahu begitu, periksa diri. Diam, periksa. Apa tujuanmu ini Tuhan? Kalau kamu diingatkan tentang dosa,
cepat bertobat. Dan kamu berkata, terima kasih Tuhan, dengan peristiwa ini aku jadi tahu bahwa itu aku yang salah. Kalau sudah bertobat, konsekuen. Lalu tunggu sampai hukuman itu selesai. Banyak orang Kristen, aku kan sudah bertobat. Loh kok hukumannya kok datang lagi? Sebab pada waktu Daud berbuat dosa dengan Batseba, dia membunuh Uria dengan peristiwa Absalom. Itu bertahun-tahun, saudara. Enggak, cuma setahun, 2 tahun. Jangkanya panjang. Jangan mengira kalau hukuman itu datang itu terus kamu sudah bertobat terus selesai. Enggak. Ada waktu yang Tuhan tetapkan itu dijatuhkan untuk kita. Dan timingnya itu saatnya itu tepat. Maka Daud nyadari. Ya. Diam. Maksudnya Tuhan. Dan hukuman itu kutuk. Anaknya sendiri melawan dia. Sebab Tuhan tahu. Kalau anaknya sendiri, Daud tidak sampai hati membunuh. Ya dah? Satu-satunya dia mesti terbunuh. Tapi untuk itu Tuhan tidak senang. Bagaimana caranya? Menghindar penuh dengan penderitaan. Bayar harga itu. Dan Daud bayar harga itu. Setelah dibayar, yang mati Daud atau Absalom? Absalom. Yang membunuh Daud atau orang lain? Yoab, orang lain. Tidak usah Daud. Inilah saudara. Jadi kalau saudara dan saya ribut dengan suami, dengan istri, dengan anak, dan saudara benar, saudara disalahkan, difitnahkan, diam. Yang membela nanti Tuhan. Caranya bagaimana? Orang lain yang membuat dia sadar. Ya dah? Nah, kalau dia sudah sadar, dia membenarkan kamu enggak? Ngaku enggak? Akhirnya, ngaku. Kamu ditinggikan. Maka Tuhan berkata, siapa yang merendahkan hati, dia akan ditinggikan pada saatnya. Jangan katanya orang yang sudah merendahkan diri ditinggikan. Lagi aku di nyek kayak gini kok. Kapan? Kok terus-terusan? Loh, kalau saudara masih tanya, kapan? Gitu berarti waktunya datang enggak? Enggak, malah panjang. Jadi kalau saudara berkata, tanah Kanaan, air susu madu, mana? Oh, malah panjang lagi. Malah kamu tanya, mana? Tambah panjang lagi. Sebab itu kamu kurang percaya. Jadi kalau saudara terima situ, terima kasih Tuhan. Tambah nanti parah, tambah sudah mau selesai. Nah ini orang Kristen tidak ngerti. Pikirnya, kok tidak barbar? Dinyek-nyek terus, dinyek-nyek terus. Aku bilang, kalau belum sampai mati, belum selesai, belum ada kebangkitan. Tuhan Yesus tuh dihina, diejek, dianu sampai mati. Kalau belum mati, belum selesai, belum bangkit. Loh, selesainya kapan? Kalau sudah mati. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari. Kita kerap kali itu kalau tambah parah itu bilang apa? Kok enggak barbar sih Pak? Yang penting saudara apa? Lakukan firman. Makanya kalau ada orang sakit dia bilang, Pak, aku kena kanker. Terus bagaimana? Saya bilang, ya doain dong Pak. Loh, kamu minta didoain itu ada beberapa macam. Saya bilang, satu minta sembuh. Satu minta cepat. Iya toh? Loh bisa toh? Bisa dipercepat, bisa diperlambat. Bisa toh? Bisa sembuh, bisa toh? Nah, kamu minta yang mana? Kalau dia bilang, minta sembuh. Lah kalau udah disembuhin Tuhan? Bagaimana? Kecewa? Ya sudah lah. Itu tandanya belum menyerah. Saya bilang, kalau kamu panggil saya, janjian. Janjiannya apa Pak?
terserah Tuhan mau nih. Kalau Tuhan bilang mau kamu harus pulang ya malah pulang. Kalau sembuh ya sembuh. Kalau mati ya mati. Aku tidak ada pilihan lain. Satu di antara dua. Mati atau sembuh. Mau? Akhirnya biasanya orang gitu itu langsung gini. Ya sudah. Kalau ya sudah. Sebab kalau saya saudara menghadapi segala sesuatu, saya berdoa. Tuhan maumu apa? Yang paling baik buat saya ini apa? Kalau Tuhan bilang, ucap syukur, ya wis. Jadi kalau pada waktu saya sakit, saya cuma tanya, Tuhan dosaku apa? Tunjukkan. Ya. Oh ya sudah, minta ampun. Tapi kalau tambah parah, saya cuma bilang, oh terima kasih Tuhan, tambah parah, terima kasih. Sebab demikian tambah parah, tambah mau selesai. Tidak ada jalan lain, mati atau sembuh. Tidak ada. Makanya kalau Tuhan bilang ucap syukur ya saya mau terima kasih, tambah parah, terima kasih, tambah parah beneran wis ndang gisbar. Makanya saya kalau sakit tidak pernah lama-lama. Mati atau hidup, tidak ada jalan lain. Tapi nyatanya sampai sekarang ya hidup tuh. Dan sehat tuh. Karena apa? Tuhan mau. Maunya gitu. Malah kalau kerap kali kalau saya mengatakan, Tuhan, sudah waktunya kah? Belum, tugasmu belum selesai. Nah, lalu sekarang ini, malah Tuhan bilang, tugasmu sudah selesai. Loh, saya sehat, seger kayak gini. Orang minta khotbah kanan kiri, malah Tuhan bilang, sudah selesai. Loh, sudah selesai. Lalu sampai istri saya kemarin dulu ngomong gini, Yang, kamu ngomong apa di Jakarta? Ngomong apa? Aku bilang, kok katanya Pak Yusak mau mati? Siapa yang bilang? Saya bilang, itu orang-orang itu bilang Pak Yusak mau mati. Waduh, orang-orang ini ngaco, aku bilang. Aku bilang tugasku sudah selesai. Kok dong asosiasi ini mau mati itu begitu? Nah, orang-orang itu aneh-aneh kok. Saya cuma ngomong, Tuhan berkata tugasku sudah selesai. Jadi ini ke Jakarta pun, untuk di tempat ini pun, ini yang terakhir. Saya enggak datang lagi ke tempat ini untuk khotbah itu enggak. Sebab Tuhan bilang sudah selesai. Jadi saya tinggal menyelesaikan janji-janji tok. Enggak tambah lagi. Jadi kalau ini juga yang terakhir di tempat ini. Jadi jangan salah ngerti nanti besok masih khotbah di mana itu di gereja Betel, lu kok masih khotbah? Katanya sudah terakhir. Terakhir di tempat ini. Dan terakhir bukan berarti mati. Ngawur aku bilang orang-orang. Aku bilang, Tuhan bilang sudah selesai. Aku tidak akan pergi lagi nginjil-nginjil seperti sekarang ini. Ngapain? Suruh berdoa syafaat. Loh, tugasnya lain lagi. Lupa, masih dibutuhkan. Ya saya tahu. Tapi kalau Tuhan saya bilang, sekarang kamu duduk diam di bawah kakiku, doa. Ya nurut Tuhan itu. Sekarang kamu punya pembantu. Anakmu ngomong gini, Bi, sini. Tapi papai bilang, Bi, kamu di sini nungguin saya. Kamu nurut yang mana? Nurut bapaknya yang bayari atau nurut anaknya? Bapaknya itu. Nah, kamu ini anaknya Tuhan atau Tuhan? Kamu anaknya Tuhan, no? Lah aku ini hambanya Tuhan, no? Nah, kalau tuanku, bapakmu ngomong, duduk diam, kowe nungguin aku saiki nih. Aku harus nurut siapa? Bapak itu. Nah, jadi kalau anaknya gembor-gembor, Pak Yusa, saya mesem aja dah. Saya cuma mesem. Sini, saya bilang, bapakmu bilang aku suruh di sini. Duduk diem. Ya duduk diem. Apapun yang terjadi bukan urusan saya. Mau anaknya marah, masih mati, ya saya ketawa aja. Saya paling-paling bilang sama bapaknya, anakmu marah-marah. Nah, bapaknya bilang biarin. Ya biarin, masa bodoh. Saudara, ngerti? Kita harus belajar taat dan setia kepada Tuhan. Belajar seperti Tuhan Yesus.
Kalau Tuhan Yesus, dia di dalam dunia punya kuasa. Apapun yang terjadi atas diri dia tidak pernah protes. Dia tahu rencana Bapa dalam diri dia pasti baik. Orang semua mengatakan, kamu baru 3 tahun. Umurmu baru 33. Masih muda. Saya juga diomongi gitu sama orang-orang. Pak, umurnya berapa? 58. Oh, masih muda, Pak. Belum 60. Penginjil-penginjil luar negeri itu sampai 70 ya masih kok. Ini 58 kok sudah berhenti. Saya bilang apa? Tuhan Yesus umurnya berapa? 33. Lah kok berhenti? Kenapa Tuhan Yesus tidak umur 100 tahun baru berhenti? Diam dia. Saudara, kita tidak bisa membatasi akan rencana daripada Allah. Kita harus menjadi penggenap bagian daripada rencananya Allah. Kalau Tuhan bilang berhenti, ya berhenti. Jalan-jalan. Perhatikan ayat yang ke-6. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Perhatikan saudara. Kira-kira kalau Daud takut ini, bisa tidur enggak? Hah? Orang ketakutan itu bisa tidur enggak? Enggak bisa. Tapi Daud bisa tidur enggak? Bisa. Kenapa? Sebetulnya dia enggak takut sama Absalom. Tetapi dia menunggu saatnya tindakan Bapa di surga Tuhannya. Makanya dia menghindar dan bisa tidur. Saudara kalau sedang ribut sama suami kalau sedang ribut sama istri, sedang ribut sama anaknya, bisa tidur enggak? Enggak bisa tidur. Enggak beres. Berarti saudara belum bertindak seperti Daud. Diem sih diem, tapi hati ini panas terus. Lah ya percuma toh. Saudara harus diem dan mengampuni. Kalau sudah diem mengampuni dan kamu mengatakan, aku harus seperti Daud. Ini memang ada waktunya. Ya diterima toh. Bisa tidur enggak? Harusnya bisa. Saudara, kamu harus periksa dirimu. Bereskan sendiri. Makanya ada orang lapor sama saya. Pak, saya itu jengkel sama suami saya. Kenapa? Ribut ya ribut Pak. Tak marahi. Kok ya masuk kamar tidur kok enak. Sudah 5 menit sudah ngorok Pak. Aku bilang itu yang benar. Hah? Itu benar Pak. Benar. Kenapa? Kamu marah wong dia merasanya wong enggak salah kok. Jadi dia pikir oh ya sudah angin lewat tidur malah silir-silir dia tidur. Saya bilang. Saya yang jengkel. Kamu yang harus bertobat saya bilang. Sebab Alkitab yang ngajar. Kita diapakan sekalipun, kita harus tahu posisi. Benar sekalipun, tidak usah bela diri. Duduk diam, tidur. Bangun, dia berkata, aku bangun, Allah menopang aku. Berarti dia dibela sama Tuhan. Biarkan semua lalu. Sampai waktunya Tuhan bertindak untuk kita. Kemarin di Surabaya saya ditemui seorang ibu. Dia berkata begini, Pak, tolong dong Pak saya. Kenapa? Karena saya 3 bulan lagi harus keluar dari rumah. Rumah saya semua harta benda saya disita. Dia nangis luar biasa. Saya doa Tuhan, apa yang orang anak kamu ini harus sampaikan. Apa terjadi saudara? Kamu tahu enggak kesalahanmu? Saya bilang. Iya Pak, saya ini kotor. Lalu dia bilang, saya seorang janda Pak. Terus jatuh cinta sama laki-laki. Terus ya berbuat seperti suami istri. Terus sekarang saya ditipu Pak. Harta benda saya dimasukin bank semua. Dan sekarang dia lari. Aku bilang, kamu sudah bertobat belum? Sudah. Bayar harganya. Hah? Sudah bertobat tuh tidak dikasih jalan keluar Pak? Enggak. Bayar dulu. Baru nanti ada jalan keluar. Mintakan ampun dong Pak. Loh kok enak. Saya mau mintakan ampun.
tapi bayar dulu, betul lah. Orang ngerampok, lalu ketangkep, dihakimi, dijatuhi hukuman 2 tahun. Dia minta ampun, diampuni enggak? Diampuni. Tapi keluar penjara atau masuk dulu? Kapan dapat keringanan? Hah? Nanti kalau sudah jalani. Nah, kalau pemerintah Indonesia 17 Agustus dapat remisi. Tunggu saatnya, jalani dulu. Saya dulu pas Stefanus ini sama Lani ini di sini juga gitu. Saya tidur di kamar sebelah ini. Dia bilang, Pak, ada Pak, anaknya masih kecil-kecil itu pada waktu itu. Saya ingat sekali kalau dia, Pak, kenapa? Rumahku dua-dua disita. Aku bilang, konsekuen. Loh, konsekuen, terus aku nanti kemana Pak? Kalau perlu di bawah jembatan. Tanyain orangnya, saya ngomong belak-belakan, enggak ada ngaling-ngaling, enggak peduli aku. Aku bilang, konsekuen. Sudah salah, bertobat. Udah bertobat, konsekuen. Bilang, terima kasih Tuhan. Ya sudah, aku ngaku Tuhan, aku salah. Sudah sekarang, kalau harus di bawah jembatan, ya wis, bawah jembatan. Loh, anakku Pak. Ya konsekuen. Biarpun kue sarjana 2-2, anakmu 2, ada urusan. Kalau harus keluar ya keluar dari bawah jembatan. Itu konsekuen dong. Itu hukumannya ya jalani dong aku minum. Tidak ada hamba Tuhan yang model kayak gitu, tidak ada tanyain. Dia pasti pada waktu itu dia setiap hamba Tuhan didatangi dimintai sembahyang. Tapi semua iya, yuk mari kita doain. Ya, semua gitu dah menghibur. Aku enggak urusan. Sebab kalau pada waktu dia ngomong saya berdoa. Tuhan, apa yang saya harus katakan ini? Katakan. Suruh bertobat. Ya. Konsekuen. Iya. Konsekuen, Pak. Ya. Hadapi. Jangan lari. Jangan pengecut. Hadapi. Nyatanya ya ada jalan keluar. Setelah dijalani, menghadapi, blek, kepepet-pet, mentok, gak ada jalan keluar, nyerah, plok. Ada jalan. Nyatanya tetap di sini. Ya dah. Itu Tuhan. Kamu mau ngatur Tuhan no? Oh ya mestinya gini. Nah, ya Tuhan bilang ya, kowe mestine ya kono ya sakam gepeng-gewek. Kebentur-bentur terus, Saudara. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, tidak usah takut, tidak usah khawatir, apapun boleh terjadi. Saya bulan Juli baru mantu. Habis gitu banyaknya. Bulan ini bulan September, Juli, Agustus, September, baru 2 bulan toh. Tuhan bilang apa? Jalan-jalan. Sudah selesai nih tugasku, sudah. Jadi nanti hari Selasa ini selesai, Rebu saya pulang, Kamis saya terbang ke Australia. Jalan-jalan. Bukan sendiri, sama istri, sama anak saya 2, sama mantu. Rombongan. Ngerti enggak? Saya bilang jalan-jalan Tuhan ya. Biaya nih nanti tak atur, tak sediain. Ya wis toh. Wong disuruh mbek bose kok. Hari Jumat saya bayar tiket 8.250.000. Hari Kamis dipanggil. Padahal Jumat pagi saya terbang ke Jakarta. Kamis sore dipanggil. Pak Yusa, sudah datang? Baru datang. Mampir dong. Kenapa? Ini ada berkat buat kamu. Tekan cek. Terus dia tanya, kamu butuhnya kapan? Butuh apa? Sana kasih tanggal dewek. Dia yang nulis jumlahi, aku suruh nanggali dewek. Setelah tak kasih tulis tanggal segini. Ya, berapa sih? Aku bilang itu 10 juta. Pas toh? 8 seperempat 10 juta dipotong perpuluhan 1 juta tinggal 750. Kan lumayan. Ya dah. Jangan usah takut. Nanti di sananya bagaimana? Sudah disediain. Bagaimana caranya? Urusannya dialah. Sebab kalau dia memerintah, dia pasti menyediakan segala-galanya. Amin. Kalau dia merencanakan, dia sudah ngatur. Amin.
Percaya enggak? Hah? Percaya? Nah, makanya itu saudara belajar firman Tuhan. Kau pasti nikmati. Kau pasti digenapi. Semua rencananya dia pasti terjadi. Asalkan kau melangkah. Jangan terlalu memikir jauh-jauh. Langkah demi langkah. Jaga motivasi hati. Jangan serakah. Jangan mendahului Tuhan. Jangan terlambat. Timingnya tepat. Nurut peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Dan motivasi mengagungkan dia. Dan jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Semuanya Tuhan atur. Maka jalannya selalu terbuka. Karena apa? Karena dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi tidak mungkin tidak ada jalan. Pasti ada jalan. Hanya menurut kita tidak masuk akal. Tapi buat Tuhan semuanya mungkin. Itu Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.